Baik, dengan siapa di mana? Saya hamba Allah dari Kalimantan Tengah. Masya, baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa Salaleh. ala alihi wa Salaleh. sahbihi. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, ini soalnya saya ada bertanya di WA tapi belum dibaca. Waduh. Ada, Numpuk kali ya, maka silakan. saya ada dua tapi ini masalah fikih, Buya, gini. Saya mau bertanya, ada orang yang berhak menerima zakat itu kan mu'alaf gitu ya. Nah, saya mau tanya mu'alafnya itu yang bagaimana? Apakah dia yang baru masuk Islam waktu itu? Apakah orang yang sudah 5 tahun, 10 tahun masuk Islam? Apakah dia juga berhak menerima zakat? Terus misalnya juga ada mu'alaf ini sudah puluhan tahun dia masuk Islam, tapi dia juga nggak pernah ngaji, sholat juga tidak misalnya. Jadi dia masuk Islam itu karena menikah gitu. Apakah itu juga berhak menerima zakat? Mu'allafah qulubuhum itu adalah orang yang baru masuk Islam, yang diduga dia adalah masih lemah imannya, kemudian juga secara mental dia harus meninggalkan keluarganya dan sebagainya, perlu mendukung. Maka mu'allaf itu ya seperti itu. Maka di sini ada catatan, ada batas waktunya tidak. Sekarang 20 tahun kok mu'allaf tuh bagaimana sih? Mu'allaf jelas orang yang baru masuk Islam, kemudian diduga masih lemah dia, sehingga perlu mendukung. Lemah ekonominya bisa saja, lemah imannya karena baru dikenal Islam. Loh, adakah batas? Ulama tidak membatasi secara khusus, akan tapi umumnya. Kalau ada orang di Cirebon ini masuk Islam, Anda di mana? Kalimantan. Kira kalau ada orang masuk Islam normal, itu berapa lama sih dia akan menjadi seperti yang lainnya? Ya setahun, ada setengah tahun sudah selesai. Loh, kalau 5 tahun mu'alaf terus itu mantan mu'alaf itu dia. Jadi mu'alaf itu dalam waktu setahun 6 bulan. Artinya umur orang semacam dia umumnya itu kalau belajar agama sampai kuat menjadi seperti kita, itu berapa tahun? Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun ya. Kalau mungkin itu memang susah belajar agama karena negerinya, mohon maaf, seperti negeri yang di negeri yang tidak, bukan negerinya orang beriman, jadi susah cari ilmu, maka bisa saja sampai 2 tahun, 3 tahun, bahkan bisa saja 5 tahun. Jadi dikembalikan kepada umumnya orang di tempat itu untuk belajar agama dari waktu-waktu yang ada, kira-kira berapa lama. Lah kalau dalam tempo itu kok masih saja dia begitu ya, masih beluman, berarti dia malas belajar. Jadi kira-kira kalau di negeri kita, kalau di Cirebon ini 1 tahun sudah cukup dia belajar sholat dan sebagainya, bisa ngerti ini dan sebagainya, pasti seperti yang lain, bahkan bisa lebih bagus daripada orang muslim asli yang malas belajar. Jadi jangan lama sampai bertahun-tahun mu'alaf terus keliling minta zakat, nggak ada itu. Jadi ada batasannya, dikembalikan. Makanya segala sesuatu yang nggak ada batasannya, maka ulama mengatakan kembalikan pada uruf, umumnya itu seberapa lama. Sebab kita tanya, kalau kita mengajar, kita juga pernah ada kan anak mu'alaf, ternyata 6 bulan sudah selesai dia belajar sholatnya dan yang lain-lainnya. Nah, ilmu keimanannya sudah kuat. 6 bulan berarti 6 bulan dong standarnya untuk orang semacam itu. Cuman perbedaannya dia akan masuk lingkungan pondok. Oke lah, yang luar pondok menjadi satu tahun. Berarti kita batasi 1 tahun. Selebihnya adalah kita waspada. Karena kita perkiraan 1 tahun ini sudah cukup, maka selebihnya kalau ingin menolong dia jangan diambilkan dari duit zakat, mungkin dari uang fakir, karena dia fakir yang lainnya, tapi jangan atas dasar mu'allafah. Maka sebetulnya pembahasan mu'allafah ini adalah kita hendaknya waspada. Berarti kalau Anda ragu ini bertahun-tahun kok mu'allaf terus, tapi dia perlu, jangan diambilkan dari zakat, diambilkan dari sedekah Anda yang bukan dari duit zakat. Sebab zakat spesial, nggak boleh dicalurkan kepada yang lainnya kecuali yang berhak. Kalau mu'alaf beneran. Kalau Anda ragu ke mu'alafannya, jangan diambilkan dari duit zakat. Jadi kalau untuk mu'alaf itu patokannya bukan kefakirannya dalam kondisi dia mu'alaf. Mu'alaf ya? Sendiri biarpun dia adalah bos kaya, masuk Islam, dia berhak mendapatkan zakat. Itu ya. Karena adalah untuk penghargaan dan macam-macam. Walaupun bos kaya gitu, karena untuk mengambil hati ya. Mengambil hati, bahkan seorang pemimpin, pembesar. Adapun nanti kalau ternyata dia dengan kondisi mu'alaf itu dia sudah lama tapi dia nanti fakir, ya, karena kefakirannya itu berarti nanti masuknya bisa tetap dengan zakat, tapi nanti zakat dari sudah kefakirannya. Fakir, maksud kami apa? Jangan sebentar-bentar mengatasnamakan mu'alaf untuk membagi zakat, sebab zakat itu amanat, tidak boleh diberikan kecuali kepada yang berhak. Anda salah, tidak sah zakatnya. Selagi tidak sah zakatnya, Anda seperti tidak bayar zakat. Kalau Anda sebagai penyalur, Anda dosa.
Lalu bagaimana? Tolong dia jadi yang lainnya, fakir kan? Ya Bu ya. Dan tadi Bu ya katakan kalau memang dia butuh maka jangan diambilkan dari zakat tapi dari sodako. Maksudnya gimana Bu ya? Dari sedekah sunnah. Maksudnya kalau butuh itu kan berarti kan butuh karena Kan dia mungkin memang kan ada dana infak dan zakat, artinya harus bisa milah gitu. Mungkin kita keluarkan dari uang kita. Nah, Ya, kalau butuh maka kalau butuh berarti masuk fakir dong, kan begitu. Iya Bu ya, kalau butuh Fakir berarti dari zakat. dari zakat Maksudnya boleh. kalau ingin membantu, kalau bisa sudah jangan diambilkan masuk mu'allaf karena sudah tidak mu'allaf lagi, yang sudah bertahun-tahun kok mu'allaf. Itu Bu ya, baik-baik. Dan tadi kalau yang sudah mu'alaf tapi tidak menjalankan sholat, puasa gitu Bu ya, hanya Tetap muslim dia. tetap bisa diberikan Bu ya. Tetap muslim. Enggak, itu tadi. Jangan diberikan mu'alaf bertahun-tahun dia malas belajar. Oke Bu ya, baik. Nah, Baik, bukan bisa itu, dipahami. bukan. Maksudnya kalau sudah lebih dari bertahun-tahun kok mu'alaf terus dia nggak mau belajar dia. Sudah Baik, Bu ya. jangan diberi lagi hukum Kalau mu'alaf. misalnya dalam masa 1 tahun tadi kan kita Ini perkiraan jadi karena yang sebab uruf kita ya. mengukur ya, selama ini kita ukur ada anak waktu itu masuk Islam ternyata 6 bulan sudah bisa baca Quran dan sebagainya. Dia Iya, tapi full waktunya. Iya Bu ya. Mungkin kita undur untuk 1 tahun deh. Jadi perkiraan umumnya saja. Maksudnya bukan ini nggak ada urusan dengan kita kecuali bab zakat saja. Baik. Yang jelas tetap harus kita hormati kan. Cuman karena bab zakat kita membagi, kita waspada. Jangan sampai kita membagi kepada orang yang salah sebab zakatnya nggak menjadi tidak sah nanti. Itu saja. Baik Bu ya. Baik Bu ya, tadi Bu ya perkirakan indal uruf itu diperkirakan antara 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau ternyata dalam masa 6 bulan 1 tahun, ini mu'alaf nih nggak mau sholat, nggak mau belajar Bu ya. Jadi tetap boleh Tetap kita berhak berikan. karena muslim dia. Harus kita bimbing sambil kita bimbing. Itu Bu ya. Jadi beda zakat kalau kita memberikan sedekah hendaknya kita pilah supaya sedekah kita dimakan oleh orang yang benar. Tapi kalau zakat haknya siapa saja, biarpun dia fasik. Oh gitu Bu ya, baik. Kalau saya ingin memberikan pertolongan, saya ingin bantu duit 1 juta rupiah. Maka agar pahala saya banyak, saya pilih 1 juta untuk siapa? Saya berikan untuk orang fakir yang ibadah banyak ini kan gitu ya. Nah, Ya, baik. masa saya berikan ke asal orang? Tapi kalau bab zakat ya siapa saja yang fakir, miskin berhak dia karena duitnya mereka. Ah gitu Bu ya, baik, Masya Allah Bu ya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.